untuk novel 1984 ini kalau menurut saya itu berbicara tentang teori kekuasaan sih kalau menurut saya. Tentang teori kekuasaan, bagaimana seorang penguasa yang totaliter itu menguasai sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang represif, memaksakan seluruh kehendak masyarakat, bahkan dari skala yang umum begitu, publik, bahkan sampai ke skala yang terkecil, individu. Itu dikendalikan semua oleh pemerintahan yang ada di situ. Baru ini ada sebuah statement yang diucapkan sama salah seorang pemimpin kita begitu. Mungkin maksudnya baik begitu. Untuk konteksnya kan di dalam kasus korupsi. Mungkin baik maksudnya untuk memulihkan atau merecovery kerugian negara. Dan caranya adalah untuk memaafkan koruptor secara diam-diam. Oh, I see. Oke, nggak masalah. Kita sebut itu adalah pernyataan Pak Prabowo. Cuman kan kita tidak sedang membicarakan Prabowo, tapi kapasitasnya dia ya sebagai presiden yang mengucapkan kata-kata itu, nggak masalah. Salam teman-teman semua. Kembali lagi bersama program Teman Baca, program siniar atau podcast bernama Teman Ulas yang berisi ulasan-ulasan tentang buku. Nah, untuk edisi kali ini, saya, Dedi Ahmad Hermansyah, akan berlaku sebagai moderator. Dan di samping saya sudah ada Hakim namanya. Nanti kita akan perkenalan lebih jauh. Kami akan membahas satu novel yang sudah ada di sini, berjudul 1984. Nah, ini ditulis oleh George Orwell, seorang penulis asal Inggris yang sangat fenomenal. Karena dia fenomenal, makanya kami akan membicarakan bersama Hakim di sini, yang saya tahu baru-baru saja menamatkan buku ini, Kim ya. Baru saja menamatkan buku ini. Nah, karena baru saja menamatkan, jadi lagi segar-segarnya, sehingga barangkali harus segera kita bicarakan supaya tidak banyak hal yang mungkin ada unsur-unsur yang terlupa. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi novel 1984 ini sebetulnya sudah banyak sekali diulas dan dibahas oleh banyak sekali pembaca di seluruh dunia, sehingga itu akan menjadi tantangan sendiri buat kami nanti untuk mencari kira-kira kita akan membicarakan sisi mana lagi dari novel ini, gitu ya. Dan untuk itu kami memutuskan bahwa pembicaraan tentang 1984 ini mungkin akan berbicara secara dari sudut pandang subjektif saja gitu Gil ya. Apa-apa sih yang menarik menurut seorang Hakim dari buku ini gitu. Nah, sedikit perkenalan ya, walaupun teman-teman bisa baca sendiri profilnya di internet. George Orwell ini sebetulnya bukan nama asli ya. Kalau nggak salah namanya itu Sir Arthur Blair, kalau nggak salah, aku lupa, tolong dikoreksi nanti ya. Dia meninggal di usia kurang lebih 47 tahun, meninggal karena TBC, meninggal pada tahun 1950 dan dia lahir 1903. Sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa masa kehidupannya dia sempat mengalami perang dunia, kalau begitu ya, perang dunia. Nah, George Orwell ini yang membuat dia fenomenal adalah karakter karya-karya, baik fiksi maupun non-fiksi, karena George Orwell ini selain dikenal sebagai seorang sastrawan, dia juga menulis non-fiksi, esai-esainya. Yang membuat dia fenomenal karena tulisan-tulisannya itu selalu tajam dalam konteks analisisnya dia terhadap kondisi-kondisi sosial maupun politik di seluruh dunia. Gitu, termasuk 1984 yang akan kita bicarakan ini. Kalau teman-teman bisa lihat di hadapan kami juga ada buku dari komunitas perpustakaan yang kami koleksi dari dia, dan semua bukunya dia itu tajam sekali menganalisis persoalan-persoalan sosial politik. Oke, teman-teman, itu basa-basi dari saya sebagai moderator. Mungkin tanpa memperpanjang-panjang waktu lagi, kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Hakim. Itu Kim ya? Senyummu ini canggung sekali Kim. Kita santai aja Kim ya. Ngobrolan aja, jadi anggap saja ini nggak ada gitu. Maklum baru pertama. Oke Kim, perkenalkan diri Kim. Nama lengkapmu siapa? Sehari-harimu itu kesibukannya apa? Halo semua, perkenalkan nama saya Masrul Hakim. Masrul Hakim. Kalau di rumah itu dipanggilnya Masrul, tapi kalau di Mataram saya
dipanggil Hakim dan lebih simpel gitu. Karena kalau saya bilang nama saya Masrul, mungkin orang-orang gampang lupa. Jadi gampangnya Hakim aja gitu. Saya seorang mahasiswa semester mau masuk 8. Semester 8 sudah kita sebutnya. Kita lagi mau selesai gitu. Harus selesai. Anggil, semoga cepat. Terus keseharian selain kuliah, saya juga kerja di salah satu tempat makan juga bisa. Terus ada juga salah satu tempat bimbel yang ada di sekitaran Kota Mataram. Dan di situ juga ada GOR, mungkin gurita gitu, konsep bisnisnya begitu. Saya kerja di sana. Terus saya juga selain kuliah dan kerja, saya juga suka ngelukis, suka gambar juga. Jadi untuk mengisi waktu-waktu luang, selain hal itu juga saya juga sering-sering bikin sketsa. Yang paling saya suka itu bikin sketsa wajah, terus bikin sketsa anime gitu. Intinya kamu sekarang ini sedang sebagai mahasiswa gitu ya, tapi nyambi dengan bekerja, mengambil pekerjaan di luar itu gitu ya. Untuk mencukupi sehari-hari. Kamu dipanggil Mushroom di keluargamu, tapi di lingkungan teman-temanmu itu dipanggil Hakim gitu ya? Masrul Bang, kalau Masrul ya. Jamar nanti artinya. Oh gitu. Tapi di sini karena kamu sudah akrab dipanggil Hakim, jadi aku panggil Hakim aja Kim ya. Kim, cerita dong gimana sih awal mulanya kamu sampai bisa membaca 1984? Untuk awal mulanya saya baca novel George Orwell 1984 ini, itu diperkenalkan oleh salah seorang teman saya, salah seorang anggota komunitas juga yang sudah sering kita lihat, saudara Simbawai. Oh wow, oke. Karena saya kan masih pemula gitu di dunia fiksi, jadi dia yang mengarahkan saya untuk membaca George Orwell 1984 karena mungkin dari sudut pandang dia saya agak cocok dengan novel ini. Secara mungkin latar belakang saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, yang saya konsen di isu-isu hukum sebagai disiplin keilmuan saya, dan saya juga suka hal-hal yang berbau politik, dan mungkin dia menyarankan saya untuk membaca buku ini karena ada kecocokan mungkin antara isinya dan kesukaan pribadi saya terhadap isu sosial dan politik dan juga hukum gitu. Itu mungkin awal mulanya saya bisa membaca karya George Orwell 1984. Berarti si Siba ini teman-temanmu juga ya, walaupun di komunitas kita berteman juga gitu ya. Dia menyarankan kamu untuk membaca 1984 karena dia mengasumsikan bakal cocok sama kamu yang suka dengan isu-isu politik gitu ya. Nah setelah itu berarti kamu langsung membaca novel itu? Ya langsung Bang. Kamu bisa cerita nggak berapa lama kamu membaca novel itu? Disclaimer, sebenarnya saya udah selesai baca ini mungkin bisa dibilang sampai 3 kali Bang. Oh wow. Jadi sebelum saya selesai baca yang kemarin, sebenarnya saya sudah baca sebelumnya. Itu kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, itu saya sempat juga buka diskusi sama teman-teman dengan judul yang sama, bahas karya George Orwell ini juga, tapi karena abang minta juga untuk dibahas lagi di komunitas, makanya saya baca lagi. Untuk kepentingan itu kamu baca ulang gitu ya? Untuk durasi bacanya kurang lebih 2 minggu. Untuk pembacaan pertama? Enggak, yang kedua. Kalau yang pertama itu dulu karena di waktu KKN Bang saya bacanya, jadi di sela-sela mungkin agak lama. 3 mingguan kalau tidak salah saya baca, karena kan di KKN juga banyak kegiatan yang lain, jadi terkendala itu. Kalau untuk yang sekarang mungkin hanya cuma terkendala sama pekerjaan dan kuliah saja, tapi kalau menurut saya kalau di waktu-waktu senggang mungkin akan lebih cepat lagi kalau untuk diselesaikan, karena secara kalau menurut saya pribadi novelnya cukup menarik untuk dibahas dan isinya juga agak mudah untuk dipahami kalau menurut sudut pandang saya begitu. Bentar, tadi aku lupa, di pembacaan pertama berapa lama? 3 minggu lebih. 3 minggu, dan itu dibaca di sela-sela kamu KKN ya? Berarti kamu tetap menyempatkan diri membaca di sela-sela kesibukanmu ya? Entah kesibukan di KKN atau di tempat kerja gitu. Kita kembali ke 1984. Tadi sudah ada clue sih, kamu bilang bahwa isinya itu
membuatmu lancar membacanya gitu. Bisa ceritakan sedikit lebih detail lagi nggak dalam proses itu apa sih yang kamu rasakan dalam proses pembacaan 2 atau 3 minggu itu gimana yang kamu rasakan terhadap novel ini? Apakah narasinya lancar, tidak ada yang membuatmu berkerut kening gitu ya, berkerut dahi, ini maksudnya apa gitu. Bisa ceritakan secara umum saja gitu. Nanti kita akan gali lebih jauh di pertanyaan yang sifatnya analitik. Iya. Untuk pertanyaan itu mungkin sebelumnya saya bukan tidak pernah baca fiksi, Bang. Saya pernah baca fiksi tapi saya agak kurangi membaca fiksi karena saya suka kecanduan karena baca fiksi dan lupa sama kerjaan yang lain. Jadi saya usahakan buat tidak terlalu membaca ke arah yang membuat saya candu gitu. Nah, saya pilih novel George Orwell ini karena menurut teman saya Siba itu karena isinya agak cukup rumit untuk dipahami, makanya mungkin tidak akan membuat saya cepat jenuh karena di situ saya akan dilatih untuk berpikir untuk memahami apa maksud dari novel tersebut. Jadinya saya coba untuk membaca novel tersebut begitu. Dan lancar-lancar saja. Nah, kalau untuk di pembacaan pertama, kalau menurut pengalaman saya itu agak susah buat dipahami karena ritmenya agak lambat begitu, dan itu membuat saya bosan untuk yang pertama gitu. Tapi setelah di pertengahan itu saya paham konteks dari novel tersebut, ternyata novel ini membahas tentang ini dan relevan dengan kondisi kita sekarang dan terkait juga dengan situasi sosial politik kita sekarang. Dan terlebih lagi di bab akhir itu yang akan membuat kita semakin lebih candu lagi untuk membaca karena menurut saya di situ tempat plot twistnya buku ini. Oke. Nah, itu dia. Oke, sebelum lebih jauh nih, nanti kita kehilangan konteks kan? Ya. Bisa diceritakan nggak, Kim? Secara umum saja, sebetulnya 1984 ini mau bercerita soal apa sih? Kalau dari sudut pandang saya pribadi, secara subjektif, Bang, kalau untuk novel 1984 ini, kalau menurut saya itu berbicara tentang teori kekuasaan sih kalau menurut saya. Tentang teori kekuasaan, bagaimana seorang penguasa yang totaliter itu menguasai sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang represif, memaksakan seluruh kehendak masyarakat, bahkan dari skala yang umum begitu, publik, bahkan sampai ke skala yang terkecil, individu, itu dikendalikan semua oleh pemerintahan yang ada di situ, yang dipimpin oleh bung besar dengan antek-anteknya partai dan departemen-departemen dan kementerian-kementerian itu. Dan itu yang membuat suasana di dalam novel ini mencekam karena sistem pemerintahnya itu yang membuat novel ini terasa kelam begitu. Oh, kelam ya, kata kuncinya kelam ya. Ya, kelam. Itu untuk pengalaman pribadi saya terhadap novel itu, dan secara garis besar kalau menurut saya novel ini akan menceritakan tentang bagaimana seorang penguasa itu mengendalikan seluruh proses kehidupan di dalam sebuah negara dengan prinsip totaliter penuh gitu. Itu sih secara garis besar. Jadi segala usaha dilakukan gitu oleh penguasa untuk mengontrol seluruh warganya gitu ya. Itu poinnya ya. Terus tadi aku menarik nih, karena bagaimanapun juga aku sudah pernah membaca buku ini gitu ya. Cuman mungkin kurang segar dibanding dirimu, artinya sudah bertahun-tahun yang lalu gitu. Nah, tapi untuk kepentingan podcast ini aku coba baca random saja gitu untuk membangkitkan, menyegarkan kembali ingatan saya tentang teks buku ini. Soal kelam dan penuh dengan penderitaan yang kamu sebut itu, ya nampaknya mengkonfirmasi apa yang disebut oleh banyak analis bahwa buku ini dikategorikan sebagai buku bergenre ini, Kim, fiksi distopia katanya. Kamu pernah dengar? Pernah. Ya, ini kan buku ini dikategorikan sebagai novel distopia. Distopia itu kan kebalikan dari utopia. Utopia itu sesuatu yang ideal gitu. Makanya kita sering menyebut itu utopis, terlalu ideal, nggak mungkin realistis gitu. Sementara distopia sebaliknya, kadang membayangkan sesuatu yang kacau di masa depan. Nah, 1984 seperti itu juga. Karena tragedi yang ada di dalam novel ini sudah, kalau menurut saya jelas-jelas menggambarkan dunia yang distopia yang tadi Abang sampaikan. Bagaimana yang paling kerasa di situ dari warga-warganya, terutama perasaan kepasrahan, putus asa, benci, penderitaan, kekelaman, dan tiada cinta di situ karena memang itu adalah hal yang dilarang. Dan itu yang membuat
apa namanya, novel 1984 itu kalau menurut saya, kalau seandainya pun ada di kehidupan nyata, bisa dibayangkan betapa tersiksanya, betapa terkungkungnya kehidupan kita sebagai warga negara jika hidup di dalam dunia George Orwell 1984 itu, Bang. Oke. Ya, itu kan sebetulnya kalau genre distopia ini kan sebetulnya lagi ini ya, maksudnya kayak jadi tren gitu. Maksudnya bukan jadi tren, maksudnya kayak banyak dikonsumsi oleh orang. Kan banyak sekali novel-novel distopia setelahnya yang difilmkan kan, seperti The Hunger Games, kemudian The Maze Runner, itu kan semuanya kategori-kategori distopia yang sebetulnya dari novel juga gitu. Oke, kita kembali ke 1984 ya. Artinya barangkali buat pecinta novel-novel distopia, buatku pribadi ya, kayak pecinta film-film Hunger Games segala macam, sepertinya perlu juga baca Orwell juga ya sebagai pendahulunya. Harus kayaknya. Yang karena konon katanya banyak orang, tentu saja subjektif ya, banyak orang bilang bahwa barangkali 1984 ini adalah novel distopia terbaik yang pernah ditulis sepanjang masa gitu ya. Oke, itu ini apa namanya, jeda gitu ya. Kita lanjutkan kembali obrolan. Kamu sudah cerita bahwa secara garis besar novel 1984 ini bercerita tentang teori kekuasaan, kamu menyebutnya ya. Bahwa dalam praktiknya teori kekuasaan itu dalam praktiknya adalah bagaimana cara usaha penguasa untuk mengontrol para warganya supaya kekuasaannya tetap lestari gitu kan begitu poin-poinnya. Nah, kita masuk sedikit lebih teknis ke novel. Novel itu kan bagaimanapun kan selalu ada tokoh, kayak gitu ya. Iya. Bisa diceritain nggak? Tadi kamu ada kata kunci Big Brother, segala macam. Bisa diceritakan lebih detail nggak? Tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini, yang sepanjang yang bisa kamu ceritakan gitu. Kalau memang dia banyak, ya mungkin nggak mesti semuanya, kayak gitu kan. Yang bisa kamu ceritakan. Gimana, Kim? Untuk tokoh mungkin yang paling pertama muncul di situ selain Winston Smith yang Winston Smith itu kan tokoh utamanya. Tapi mungkin saya akan mulai dengan yang tadi saya sebut di awal, Big Brother. Itu dicerminkan sebagai seorang tokoh representasi daripada Oceania itu sendiri. Oceania itu negeri yang ada di dalam novel 1984 itu, latar terjadinya tragedi yang ada di dalam novel itu. Big Brother ini kan yang mengendalikan seluruh kehidupan di negara itu dengan perantara partainya. Tapi sampai saya selesai membaca novel ini, Big Brother itu ternyata itu kalau menurut saya pribadi itu hanya eksistensi daripada partai itu sendiri. Jadi untuk kenyataannya bukan sosok gitu ya, bukan sosok seperti Winston Smith, tokoh itu, atau seperti aku, seperti Hakim gitu. Oke. Ternyata itu kalau menurut analisa saya pribadi, ternyata itu hanya perwujudan partai dalam bentuk manusia agar orang-orang itu menyadari kalau misalnya tokoh Big Brother itu memang eksistensinya ada begitu, bukan hanya sekedar perwujudan saja gitu. Selanjutnya ada Winston Smith. Winston Smith itu adalah tokoh utama di dalam novel ini. Yang saya gambarkan dari Winston Smith itu adalah perlawanan pertama, terus kewarasan dan kecerdasan walaupun dikungkung dengan begitu parahnya begitu di dalam novel ini. Pengetahuan dibatasi, logika dibatasi, dan kita tidak leluasa untuk mengakses pendidikan, bahkan itu ditentang begitu di dalam negara Oceania ini, dan terutama oleh partai. Tetapi Winston Smith ini berhasil mempertahankan kewarasannya di tengah hiruk pikuk yang ada di dalam Oceania tersebut. Selanjutnya ada salah satu tokoh yang paling saya suka, namanya Sim gitu. Sim ini ya Sim. Tulisannya S-Y-M-E. Oke. Nah itu dia. Sim ini adalah salah satu tokoh yang paling saya suka. Kenapa saya suka dia? Karena dia ini adalah representasi tokoh yang pinter tapi penurut sama kekuasaan. Dia itu pinter tapi penurut terhadap kekuasaan. Dia itu tidak mau ambil resiko gitu. Dia itu tahu busuknya pemerintahannya Bung Besar itu, tapi dia memilih untuk tidak terlibat karena dia tahu kalau itu adalah suatu kesia-siaan. Dan walaupun dia tahu bahwa pemerintahan itu busuk begitu, dia tetap mempertahankan kewarasannya begitu. Itu yang saya suka, karena itu
saya rasa mencerminkan diri saya pribadi. Wow. Ya karena, Oke. Ya karena walaupun kita tahu hiruk pikuk di sekitaran kita, tapi karena saya merasa saya tidak bisa berbuat banyak begitu. Iya. Jadi Kamu merasa terwakili dengan tokoh itu ya? Itu ya. Okay. Kenapa saya suka sama Anu? Terus ada namanya O'Brien. O'Brien itu adalah salah satu tokoh. Kalau nggak salah dia jadi pimpinan kayaknya di Departemen Kebenaran di Kementerian Kebenaran. Kementerian Kebenaran. Di situ O'Brien ini adalah salah satu tokoh yang paling disukai oleh Winston Smith, yang paling dia idolakan, karena dia direpresentasikan sama Winston itu adalah tokoh yang kuat, kokoh, terus berwawasan luas, terus berpendirian kuat juga begitu. Jadi hanya itu yang bisa saya tangkap dari tokoh O'Brien ini, karena dia itu di akhir cerita dia adalah salah satu tokoh yang sangat kejam begitu, melakukan penyiksaan yang begitu keji terhadap Winston Smith. Jadi saya agak kurang suka sama dia. Oke. Terus selanjutnya tokoh lain ada namanya Julia. Julia itu kekasihnya Winston. Kekasihnya Winston ini adalah digambarkan sebagai orang yang sangat menggambarkan sisi manusiawi begitu, penuh dengan nafsu dan birahi. Hanya sebatas itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tokoh Julia ini, karena mungkin agak terlalu vulgar nanti bahasanya kalau saya sampaikan terlalu jauh begitu. Iya, oke. Ada O'Brien, ada Sim, nggak tahu gimana pelafalan yang benar, Sim atau Sim ya. Kemudian ada tentu saja Winston Smith ya. Berarti sudah ada siapa? Sama Julia. Ya, Julia. Ada 4. Di luar dari Big Brother yang menurutmu itu justru eksistensi, dia tidak merujuk kepada sosok yang nyata gitu ya secara fisik, tapi perwakilan partai. Memang partai di situ namanya apa? Partai apa? Untuk partainya tidak ada disampaikan namanya, Bang. Untuk partainya, karena bukan yang itu, yang INSOK itu ya. Sosing itu, sosialisme Inggris. Kalau sosing itu prinsip yang ada di dalam novel tersebut gitu. Oke. Prinsip yang harus dipatuhi oleh warga negara yang ada di Oceania. Ya. Sudah saya pahami seperti itu. Oke. Tadi aku coba dalami, mungkin tidak semua ya, karakter dari tokoh-tokoh itu. Tadi kamu menyebut bahwa si Winston Smith ini pada akhirnya nanti akan mengalami penyiksaan. Memang apa sih yang dia lakukan? Yang dia lakukan seperti yang saya sampaikan tadi adalah mempertahankan kewarasannya sebagai manusia. Karena itu adalah hal yang paling dilarang di dalam partai. Karena seperti berarti dia anggota partai juga? Iya, anggota partai juga, tapi bukan anggota partai inti begitu. Oke. Nah, si Winston ini kenapa bisa sampai disiksa begitu? Tadi saya sudah sampaikan bahwa dia mempertahankan kewarasannya. Dia masih mempertanyakan ada apa loh dengan Oceania ini. Ada apa loh dengan warga negaranya. Dan dia tahu bagaimana cara partai untuk mengontrol seluruh kehidupan yang ada di situ, yang walaupun warganya memiliki kehidupan yang sengsara, gelap dan kelam seperti itu, tetapi warga negaranya adem ayem begitu, tetap mencintai Bung Besar, tetap patuh terhadap segala ya. Apalagi si Sam itu ya. Dia tetap patuh untuk melaksanakan seluruh perintah dan instruksi partai dan bersedia untuk melakukan apapun demi partai dan Bung Besar. Dan bahkan dijelaskan secara jelas juga di dalam ritualnya, dalam satu kali sepekan begitu ada namanya Pekan Benci. Benci, Di Pekan Benci itu yang katanya cuma berapa menit itu ya? Ya, yang cuma 2 menit itu. 2 menit ya. Itu menggambarkan salah satu tokoh permusuhan partai begitu, salah satu musuh paling besar daripada Bung Besar ini namanya Emmanuel Goldstein. Si Emmanuel Goldstein ini adalah pelopor dari ideologi kapitalisme. Kan di dunia George Orwell ini kan partai itu kan dia ideologinya sosialis kalau sejauh pengetahuan saya. Dan si Emmanuel Goldstein ini adalah salah satu tokoh yang paling dibenci oleh rakyat Oceania. Dan setelah nanti ritual 2 menit benci itu setelah dilaksanakan dengan berbagai euforia di situ, dan sampailah pada perwujudan Bung Besar yang disampaikan di akhir, dan masyarakat di situ berbahagia, terus seperti melihat sosok Tuhan begitu kalau menurut saya, karena di sana juga tidak diperbolehkan untuk memeluk agama. Jadi Bung Besar ini adalah mungkin kalau saya ibaratkan sebagai sosok dewa mungkin. Tuhan mungkin? Ya, karena dia tidak bisa salah
Dia tidak boleh salah. Apapun yang dia sampaikan, apapun yang dia lakukan itu kafah kebenarannya. Oke. Itu. Oke, menarik, Itu dia. menarik. Oke. Tapi aku tidak bermaksud menanyakan lebih jauh, cuman memastikan di luar dari 4 tokoh yang kamu sebut ada juga tokoh yang lain. Ya, banyak. Oke, cuman yang 4 itu yang bisa kamu ceritakan karena menarik perhatianmu atau gimana? Itu yang paling banyak mengambil peran itu yang 3 tadi. Oke. Julia, Winston Smith, sama O'Brien. Oke. Tadi kamu ada menyebut pertama soal partai, kedua soal ada departemen gitu. Itu apa sih sebetulnya? Apakah semua keempat-empatnya juga bagian dari partai, bagian dari kekuasaan atau penguasa gitu? Atau ada sebagian dari 4 orang itu yang dia justru mewakili rakyat jelata kayak gimana? Bisa ceritakan? Kalau untuk itu, kalau untuk hierarkinya kan, yang paling atas itu kan bum besar sebagai representasi kebenaran atau sebagai pimpinan tertinggi dari Oceania ini. Terus di bawahnya bum besar itu ada partai, dan partai itu juga terdapat banyak anggota partai inti yang menjadi pimpinan partai juga. Dan di bawah partai itu untuk mengendalikan kehidupan negara itu ada kementerian, kementerian kebenaran, kementerian cinta kasih, kementerian tumpah ruah, dan kementerian perdamaian. Nah, 4 kementerian ini kemudian dipecah lagi menjadi beberapa departemen. Yang bisa saya ingat itu ada departemen pencatatan, ada departemen fiksi. Karena itu yang paling sering muncul. Oke, jadi ya sebagaimana hierarki kekuasaan saat ini mungkin begitu ya, ada kementerian, kemudian ada sampai ke paling bawah dinas-dinas segala macam gitu ya. Oke. Menarik ya. Terus ini Kim, kamu sudah ceritakan sedikit panjang lebar. Kamu bisa ini nggak? Sebetulnya novel ini kan terus dibaca, terus diulas oleh banyak orang kan. Berarti apakah itu membuktikan apa sebetulnya? Apakah membuktikan bahwa novel ini terus relevan sama kondisi kita sekarang ini atau seperti apa? Kalau menurut saya tertarik dengan buku ini dan memutuskan untuk membacanya sampai selesai karena memang itu alasannya. Karena buku ini juga sebagai kritik sosial kan terhadap kehidupan dahulu dan sampai sekarang memang masih relevan kalau menurut saya. Karena di dalam situ peristiwa-peristiwa ataupun tragedi yang terjadi di situ itu mewakili isu-isu yang terjadi saat ini. Seperti halnya misalnya segala hal yang disampaikan oleh bum besar itu kan saya sampaikan tadi tidak boleh salah dan wajib benar hukumnya. Seperti yang pernah terjadi di dalam cerita itu, bum besar pernah menyampaikan di dalam pidatonya begitu. Dan di akhir begitu setelah dia menyampaikan pidato tersebut selang beberapa waktu, ternyata apa yang disampaikan oleh bum besar ini ternyata salah. Di masa depan ternyata salah dan Winston akan bertugas untuk memperbaiki narasi-narasi tersebut, dimanipulasi begitu sedemikian rupa dengan narasi-narasi yang benar sesuai dengan realitas saat ini. Bentar. Berarti tugasnya si Winston ini di dalam pemerintahan, dia sebenarnya ditugaskan untuk gimana sih? Maksudnya kayak membenarkan apa yang dilakukan oleh penguasa atau mencari pembenaran. Kalau mungkin bisa kita ibaratkan dia ini sebenarnya jurnalis si Winston ini. Tetapi kan yang menjadi tolak ukur kebenaran dari apa yang ditulis sama Winston ini kan partai sama bum besar. Kalau misalnya salah yang disampaikan oleh bum besar dan itu merugikan partai, Winston akan bertugas untuk memperbaikinya. Nah, agar eksistensi partai tetap terjaga dan tidak ada celah sama sekali untuk meruntuhkan partai. Nah, itu dia fungsinya si Winston ini. Oh, itu fungsinya ya. Dia di kementerian apa kita namanya? Di Kementerian Departemen Pencatatan di Kementerian Kebenaran. Oke, berarti memang tugasnya sebetulnya tugasnya cukup vital gitu ya. Ya karena akan berhubungan dengan reputasi si Big Brother ini, gitu ya. Oke, terus apa lagi Kim? Nah, sama banyak lagi sih Bang untuk Terus seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ada juga apa yang disampaikan oleh bum besar ini kan tidak ada yang berani menyalahkan.
Kalau ada yang berani menyalahkan berarti didepak atau diuapkan atau dibunuh. Yang paling kejam diuapkan, karena diuapkan itu kita dihapus eksistensi kita dari dunia nyata. Karena kita tidak akan dianggap pernah ada, segala hal yang berkaitan dengan kita akan dihapus, dan kita akan dihapus dari ingatan setiap orang. Dihapus dari ingatan setiap orang, eksistensinya yang dihilangkan. Ya, eksistensinya yang dihilangkan. Apakah itu berarti bahwa keberadaan kita secara fisik barangkali ada gitu ya? Iya, pernah ada. Pernah ada. Ya, tapi karena partai dapat mengendalikan pikiran semua orang, jadinya kita dihapuskan, begitu. Kamu bisa cerita nggak, Kim? Misalnya ada nggak contoh yang kurang lebih mirip dengan kondisi itu di sejarah kita, misalnya? Ya, bukan cuma di sejarah zaman dahulu, tapi mungkin sampai sekarang mungkin pernah ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin sejarah yang dipalsukan mungkin sudah banyak orang bahas, tapi mungkin yang peristiwa baru-baru ini terjadi, di mana ucapan seorang penguasa itu karena tidak ada yang berani untuk menyalahkan, untuk mengoreksi, maka dicarikan pembenaran. Seperti hanya yang dilakukan oleh Winston, karena baru-baru ini ada sebuah statement yang diucapkan sama salah seorang pemimpin kita begitu. Mungkin maksudnya baik begitu. Untuk konteksnya kan di dalam kasus korupsi. Mungkin baik maksudnya untuk memulihkan atau merecovery kerugian negara, dan caranya adalah untuk memaafkan koruptor secara diam-diam. Oh, I see. Oke, nggak masalah. Kita sebut itu adalah pernyataan Pak Prabowo. Ya. Cuman kan kita tidak sedang membicarakan Prabowo, tapi kapasitasnya dia ya sebagai presiden yang mengucapkan kata-kata itu nggak masalah. Terus di situ kan karena itu kalau menurut pandangan kita mungkin sebagai seorang awam juga. Ya. Yang kalau kita pikir-pikir kan, kalau misalnya ada seorang koruptor dimaafkan secara diam-diam, itu kan sudah melanggar hukum begitu. Karena itu akan terjadi indikasi kolusi di situ. Mungkin ada penyuapan di belakang, kan kita tidak tahu siapa yang melakukan korupsi, berapa nominalnya, kapan, itu kan kita tidak tahu karena tidak diumumkan di publik dan di pengadilan. Karena itu salah mungkin kalau menurut pandangan kita sebagai orang awam. Nah, dicarikanlah dalil sama menteri-menterinya gitu. Yang saya tahu saya pernah nonton pernyataannya Prof Mahfud gitu. Dia bilang kalau itu salah begitu. Dalilnya itu dia dicarikan di Undang-Undang Kejaksaan nomor pasal 35. Yang di situ ada denda damai begitu istilahnya. Tapi itu tidak masuk kategori untuk kasus korupsi, jadi itu tidak berlaku. Itu tadi salah satu contoh. Tapi aku penasaran, kamu mengambil contoh kasus itu sebagai alegori perumpamaan terhadap apa yang mencoba menyamakan pernyataan soal korupsi dari pemimpin kita dengan Big Brother misalnya. Tapi yang mirip-mirip Winston itu apa? Nah, kalau untuk yang mirip-mirip Winston mungkin saya agak kurang tahu, Bang, karena mungkin Winston itu dapat direpresentasikan kepada mungkin aktivis-aktivis kecil gitu yang cukup terusik dengan yang nyindir ya. Saya paham. Ya mungkin kita semua yang agak cukup mungkin pernah muak begitu dengan situasi yang terjadi, dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa gitu. Intinya adalah orang-orang yang akan berperan seperti Winston dalam sejarah gitu ya. Akan selalu ada. Akan selalu ada. Oke. Ini menarik. Berarti itu yang membuat dia menjadi relevan ya. Karena nampaknya di dalam sejarah bukan hanya sejarah yang lama-lama, bahkan yang sekarang pun itu akan banyak fenomena politik, misalnya mengingatkan dirimu misalnya ke 1984 gitu ya. Dan masih banyak juga sebenarnya. Seperti contoh juga ada yang paling saya tertarik di situ. Pernah ada statement Bung Besar untuk menurunkan produksi makanan dalam bentuk coklat begitu, untuk menghibur rakyat Oceania. Di situ Bung Besar bilang produksi coklat untuk pekan ini adalah 15%. Dari yang sebelumnya itu 20% dan diturunkan menjadi 15%. Nah, 1 kali 24 jam setelahnya timbul statement begitu dari
siapa namanya si Winston itu sendiri yang telah mengedit dan memanipulasi agar itu tidak terlihat seperti apa namanya kekurangan partai. Narasinya diganti menjadi menaikkan produksi coklat dari 10% menjadi 15%. Padahal baru 1 kali 24 jam orang-orang tidak menyadari fakta itu. Nah, dan caranya untuk orang-orang itu tidak menyadari isu tersebut itu dialihin isunya dengan kemenangan apa namanya Oceania memukul mundur Eurasia. Nah, jadi dininabobokan gitu masyarakat dengan kemenangan tersebut. Jadi mereka lupa bahwa sebelumnya bahwa kemarin itu cadangan coklat kita diturunkan menjadi 15% dari yang sebelumnya 20%. Tapi karena kita dininabobokan oleh fakta yang lain, kita seolah-olah lupa dengan fakta tersebut. Dan itu terjadi di kehidupan nyata dan sering bahkan. Kan kita lihat mungkin yang paling berperan adalah media dan media sosial dan lain sebagainya. Seperti contoh mungkin kasus yang dulu apa namanya seperti kasusnya Sambo, terus dialihkan dengan isu pengalihan Bejorka, isu itu ya. Isu Bejorka yang datang, terus ada juga isu apa namanya judol yang baru-baru kemarin viral begitu. Dan sampai bahkan menyebabkan deflasi begitu di bulan Ini mengingatkan aku pada fenomena yang hampir sama barunya dengan yang kamu bilang ya. Misalnya soal bagaimana kisruh tentang pengumuman PPN 12 itu. Yang pada akhirnya nggak jadi. Tapi banyak sekali pembenaran-pembenaran segala macam. Berarti poinnya itu ya. Oke. I see. Berarti ya 1984. Tapi kira-kira apa yang membuat novel ini istimewa pada masanya ya? Yang membuat ini istimewa pada masanya mungkin kalau menurut apa namanya penerawangan saya, karena ini kan ditulis jauh sebelum itu. Kalau tidak salah dia 1949 ya? Ya 1949 ya. Tapi dia bisa meramalkan situasi yang akan terjadi setelahnya. Jadi ini adalah novel futuristik yang dapat menjelaskan situasi di masa depan ya. Dan yang disampaikan itu sebagian besar terjadi dan bahkan sampai sekarang. Makanya mungkin soal telescreen itu yang akan memantau sekarang ini kan media sudah di tangan kita gitu kan. Oke ya. Oh menarik Kim. Aku pikir kalau kita membicarakan menganalisa 1984 ini tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan ya. Banyak banget. Tapi sekarang kan kita cuma mengulas mengulik hasil pembacaanmu yang baru sekali 2 kali ini, apalagi kan ini baru perkenalan pertamamu gitu. Nanti kita akan coba cari sisi lain yang barangkali bisa kita cari sudut mana nih yang menarik untuk kita bahas lagi gitu ya. Nah, jadi pertanyaan saya berikutnya, mungkin kamu sedikit merangkum walaupun kamu sudah menjelaskan banyak hal gitu ya. Terus kira-kira menurutmu Kim, nilai apa sih sebetulnya yang dikandung oleh 1984 ini yang bisa ditarik sebagai kalau bahasa kurikulum misalnya ya kayak hikmahnya gitu, maknanya kayak gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri, kalau dari apa namanya saking padatnya isi novel ini mungkin saya sampai bingung mau narik hikmah yang mana karena banyak hikmah yang dapat kita ambil dari situ. Mungkin salah satunya adalah dengan cara tetap mempertahankan kesadaran di tengah apa namanya ketidakwarasan saat ini begitu. Karena seperti yang kita lihat banyak berseliweran begitu fakta-fakta terus apa namanya tren-tren dan model-model hidup saat ini yang itu membuat kita menjadi brain rot begitu. Seperti brain rot itu ya. Seperti apa namanya? Aplikasi-aplikasi sekarang mungkin TikTok begitu, Instagram dan yang kita sering-sering scroll gitu kan itu perlahan akan menumpulkan daya pikir dan daya kritis kita kan. Betul. Jadi mungkin perlu untuk apa namanya tetap mengaktifkan sisi kewarasan kita, akal sehat kita dan sehat. Seperti yang dibilang Rocky Gerung ya. Presiden akal sehat itu ya. Ya karena nampaknya Rocky Gerung ini intermezzo aja ya. Rocky Gerung kan beberapa kali juga dia sering mengutip Orwell juga. Kayak gitu. Oke, lanjut Kim. Terus selain tadi apa namanya tetap mempertahankan kewarasan juga yang paling saya adalah mungkin pesan mungkin sebagai seorang warga negara begitu harus tetap kritis begitu terhadap apa yang dilakukan oleh negara.
Walaupun yang dilakukan adalah suatu kebenaran begitu, dan dapat kita lihat dari satu sisi mungkin baik, tetapi sebagai salah seorang warga negara yang punya tanggung jawab juga, kita harus senantiasa mempertanyakan kebijakan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Winston begitu. Walaupun dia tahu bahwa dia sendiri yang mempertanyakan apa yang terjadi saat ini, tapi dia tetap mempertahankan kewarasannya untuk mempertanyakan situasi saat ini. Itu poin hikmah yang bisa kamu ambil salah satunya ya, karena banyak lapisan hikmah yang kamu bilang kan. Menarik, Kim. Nah, Kim, ini sederhana aja sih pertanyaanku berikutnya. Kan biasanya kita kalau baca buku biasanya suka tertarik dengan narasinya yang mungkin puitik, atau ada kata-katanya yang bisa kita comot jadi kutipan gitu. Ada nggak yang jenis itu yang kamu ambil, yang menarik perhatianmu di buku itu? Misalnya kutipan dari salah satu tokoh atau naratornya gitu, ada nggak? Yang menarik itu sebenarnya dua. Yang satu itu doktrin di dalam buku ini yang kontradiktif gitu, yang berfungsi sebagai propaganda. Peperangan adalah perdamaian gitu katanya. Peperangan adalah perdamaian, satu. Terus kebodohan adalah kekuatan. Perbudakan adalah kebebasan. Nah, makanya saya bilang kontradiktif. Tapi kalau kita mau gali makna filosofisnya, ternyata itu mengandung makna yang cukup luas begitu. Makanya saya tertarik sama quotes yang itu. Terus selanjutnya juga ada salah satu quotes dari, mungkin kalau tidak salah si tokoh yang saya favoritin itu kayaknya. Kalau tidak Winston mungkin saya agak lupa sih. Si Simon itu. Dia bilang kalau kita kurang lebih nih ya, kita itu seakan seperti semut, terlalu memperhatikan hal-hal yang kecil sampai lupa dengan hal-hal yang besar. Nah, itu mungkin dua kutipan yang paling saya ingat sampai sekarang. Tafsirannya itu bisa macam-macam ya. Jadi barangkali juga mungkin dari situ, aku pribadi ya, subjektif ya, itu menarik kalimatmu yang terakhir itu, kutipan itu, bahwa ya sekali-sekali juga kita harus percaya dengan konsep soal percaya dengan ide-ide besar gitu ya, mempelajari hal-hal besar, bukan hanya yang sehari-hari gitu ya. Menarik, Kim, menarik. Kim, menurutmu buku ini bagus dibaca oleh siapa, Kim? Kalau misalnya mau kamu rekomendasikan, dan kenapa? Sebenarnya yang paling bagus untuk membaca buku ini aktivis kayaknya. Aktivis. Kenapa, Kim? Aktivis karena sebagai salah seorang pejuang hak-hak rakyat begitu, yang senantiasa harus memberontak dan melawan. Kayaknya ini adalah buku yang paling cocok dan wajib kayaknya untuk dibaca oleh seorang aktivis. Karena kalau menurut saya, tidak cukup hanya kita mengetahui seperti apa pemerintahan itu, seperti apa kekuasaan, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana kekuasaan itu berjalan dan mengapa hal itu dapat terjadi. Dan di dalam novel ini akan dijelaskan secara gamblang hal tersebut melalui rentetan peristiwa yang ada, sehingga ini akan sangat cocok dibaca oleh para aktivis, biar dia tidak lembek dan takut. Karena ketika kita lembek dan takut, maka implikasinya di suatu saat nanti adalah mungkin adalah kekelaman yang semoga saja tidak terjadi seperti di dalam novel ini. Tapi bagaimana dengan aktivis yang nggak bisa baca fiksi? Kamu bagaimana cara meyakinkan mereka? Bagaimana cara membaca? Kalau menurut saya dicoba aja sih. Karena saya pribadi juga nggak baca fiksi sebenarnya. Tapi karena melihat substansi dari buku ini yang cocok dengan situasi sekarang, mungkin bisa. Pengalamanmu sendiri yang bukan pembaca fiksi pun nyata bisa masuk gitu ya, dan bahkan bisa menarik banyak hal-hal yang penting tentang teori kekuasaan gitu ya, bukan hanya dari bacaan non fiksi gitu ya. Nah, Kim, ya sesedikit apapun kamu baca karya fiksi, barangkali juga ini perlu saya tanyakan sih, penasaran aja. Ada nggak karya-karya fiksi lain yang kurang lebih mengingatkan kamu pada 1984, entah secara narasi ataupun secara cerita gitu? Ini
wajib sih saya sebutin, mungkin orang-orang yang mau baca 1984 mungkin perlu mulai dari sini, karya George Orwell yang lain. Yang mana itu? Animal Farm. Animal Farm ini ya. Yang ini teman-teman ya. Yang tipis. Ini fabel politik orang bilang ya. Mungkin bisa mulai dari situ, karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena mungkin saya bilang hampir keseluruhan tragedi yang terjadi di dalam novel 1984 ini adalah itu terjadi di sini. Seperti contohnya saja, misal representasi bung besar itu kayak babi yang memimpin Napoleon itu. Nah, terus si Emmanuel Goldstein itu direpresentasikan sama salah seorang temannya gitu. Wow. Si babi itu juga sebenarnya. Terus kapitalisme itu direpresentasikan sama pemilik peternakan yang berhasil digulingkan oleh babi-babi itu. Nah, terus peternakan-peternakan yang lain itu dapat kita ibaratkan sebagai musuh dari Oceania yang lain, seperti Estasia dan Eurasia. Karena di situ juga terjadi gonta-ganti afiliasi begitu, karena pergolakan kepentingan. Sama juga di dalam novel ini pun begitu. Nah, terus dari alur ceritanya pun kurang lebih sama. Jadi bisa saya bilang novel George Orwell ini yang 1984 hampir-hampir mirip sama Animal Farm. Nah, sebetulnya kamu tidak menjawab pertanyaanku, Kim, tapi penjelasanmu menarik. Bahkan pertanyaanku, ada nggak cerita fiksi lain yang pernah kamu baca mengingatkanmu sama 1984? Tapi menurutku kamu mencoba membandingkan 84 dengan karya orang yang lain, menurutku itu hal yang menarik yang justru merekomendasikan teman-teman kayak gitu ya, itu menarik. Berarti ada tidak misalnya cerita-cerita lain, entah yang berbahasa Indonesia, entah yang ditulis oleh sastrawan lokal kita seperti Sibawae misalnya, ada nggak yang mirip-mirip 1984? Kalau untuk itu kayaknya enggak ada, Bang, karena saya baru pertama memulai baca fiksi. It's okay, enggak masalah. Agak kurang tahu sih. Ya. Oke, Kim, pertanyaan terakhir saya. Ada lagi yang kamu mau sampaikan yang belum aku tanyakan? Apa ya, Bang? Kayaknya karena mungkin saya ini perlu tanyakan ke Abang sendiri, karena mungkin Abang konsen di isu-isu sejarah. Dan saya ingin menanyakan, kan tentu seorang tokoh Winston ini di dalam novel tersebut itu seperti yang saya bilang mungkin adalah Winston kecil di antara kita. Betul. Tapi ada nggak kira-kira mungkin tokoh besar di negara kita yang kurang lebih kehidupannya sama tragisnya dengan Winston ini, kalau menurut aku? Ini giliran aku yang ditanya. Oke, kalau dari aku ya, karena ini pertanyaan mendadak gitu ya, barangkali mungkin aku bisa mengoreksi jawabanku sendiri gitu. Cuman untuk saat ini aku berpikir bahwa sosok Winston sebetulnya adalah di dalam sejarah kita ada yang seperti dia gitu kan. Tapi saya lebih senang melihat Winston itu sebagai perwakilan, atau seperti yang Big Brother itu, yang maksudnya Winston itu adalah eksistensi juga gitu. Jadi menurutku Winston ini mungkin juga mewakili karakter, misalnya yang paling dekat sejarah huru-hara kita 98 misalnya ya, mewakili aktivis-aktivis yang pernah hilang dan belum kembali atau yang sudah kembali gitu. Karena kan mereka juga sosok-sosok orang yang berusaha untuk mengoreksi praktik kekuasaan kayak gitu. Mungkin ada juga di antara mereka kayak gitu. Sebagai eksistensi mereka mewakili jiwa-jiwa aktivis kayak gitu ya. Dan banyak juga sebetulnya yang mungkin tidak seperti Winston secara idealisme, tapi secara pekerjaan di dalam hierarki itu juga mewakili Winston. Misalnya masa Orde Baru kita melihat orang yang paling gencar mengatur yang mana berita yang sudah benar, yang mana yang nggak boleh terbit, yang mana majalah yang harus dibungkam, yang mana yang boleh terbit segala macam, itu kan ada di Toko Harmoko. Kayak gitu misalnya ya di dalam sebagai Menteri Penerangan kalau nggak salah. Jadi dia yang kemudian mengatur kalau ada pers yang macam-macam memberitakan macam-macam, dia berhak untuk mencabut siupnya misalnya. Aku tidak berusaha untuk
terlalu melebarkan ini, tapi aku mau bilang bahwa salah satu korban yang bisa kita sebut dari praktik-praktik yang seperti itu, yang kurang lebih seperti yang Winston lakukan secara praktik kan, karena Winston kan punya idealisme, dia memberontak sebetulnya ya, tapi kan Harmoko enggak, maksudnya dia betul-betul menjadi kaki tangan penguasa gitu, yaitu korbannya adalah yang bernama Seno Gumira Adjidharma. Dia meliput tentang Timur Timur, bagaimana tentara kita melakukan kekerasan di sana, tapi oleh pemerintah Indonesia itu nggak boleh diberitakan, sehingga Seno Gumira Adjidharma menuliskannya dalam bentuk fiksi. Makanya dia pernah menulis sebuah artikel yang berjudul "Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara". Itu poinnya ke situ. Jadi aku pikir 1984 kalau dari konteks sejarah kita itu sangat relevan, khususnya Orde Baru. Tapi kita bisa kupas di pertemuan yang lain soal itu ya. Jadi mungkin akan ada part 2 ya teman-teman terkait ini. Ya benar, aku justru tertarik. Tapi seperti yang aku bilang, mengupas 1984 itu tidak cukup hanya dalam satu kali podcast. Kayak gitu ya. Nanti kita akan bicara dari sudut pandang sejarah gitu. Karena saya juga pemerhati sejarah, juga saya melihat 1984 juga sangat relevan dengan sejarah kita. Baik 65 itu kan, orang-orang yang itu komunis, yang kemudian ditangkap dan segala macam dibunuh, ataupun 98. Itu menurutku kurang lebih dia akan sangat relevan. Bisa kita tarik benang merahnya dengan apa-apa yang terjadi di novel George Orwell 1984. Itu menurutku. Detailnya nanti bisa kita, kalau kamu masih tertarik, boleh kita bikin podcast khusus mengupas kaitan antara 1984 dengan sejarah kita di Indonesia. Kamu yang mungkin akan jadi moderatornya, aku siap menjawab. Gantian mungkin Gitu ya. saya Gitu jadi bro. moderator di akhir. Itu menurutku. Oke, jadi mungkin kita cukupkan kali ya, karena ini sudah cukup panjang. Mungkin karena di sini nggak ada jam, teman-teman, kita nggak tahu. Tapi nampaknya mungkin sudah 1 jam lebih ya kita ngobrol ya. Udah maghrib ya. Nah itu teman-teman pembicaraan singkat tentang hasil pembacaan seorang hakim terhadap novel yang sangat fenomenal yang sudah diterbitkan berulang-ulang sejak tahun 1949. Gitu ya. Kayaknya berarti setahun sebelum dia meninggal ya. Oh iya ya. 1950. 1950 Nah, tolong koreksi ya kalau salah ya. Oke teman-teman, itu hasil diskusi atau hasil ulikan saya terhadap hasil pembacaan hakim terhadap 1984. Kita cukupkan sekian saja teman-teman. Kita akan bertemu di teman ulas edisi berikutnya dengan buku-buku yang lebih menarik lagi. Saya Dedi Ahmad Hermansyah, salah satu pengelola komunitas teman baca, sebagai moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dong. Oh, dadah.